Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan calon jamaah salat isya Masjid Baitul Arqam, Kedurus, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara, dunia lengkap yang berbahagia. Sehat semua, ya? Bersyukur kita kepada Allah. Malam hari ini Allah masih mempertemukan kita di tempat yang baik, masjid. Setelah beraktivitas yang baik, sholat maghrib berjamaah, zikir, kemudian kita berdoa. Berdoanya sendiri-sendiri karena kebutuhannya berbeda. Tadi saya masuk, saya sempat intip tuh, ayo ngaji karena itu idenya siapa itu? Itu luar biasa. Abang Heru ini kan biasa di luar, jadi luar biasa idenya. Gizi tubuh kita butuh itu, Pak, yang jenengan makan itu tubuh kita, fisik kita, jasmani kita. Tapi rohani kita, kalbu kita, jiwa kita juga perlu suntikan, perlu imunisasi. Apa imunisasinya? Ruh, ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Di antaranya ya membaca, mendengar, atau menghadiri kajian-kajian semacam ini. Maka orang-orang seperti kita ini oleh Nabi langsung diberikan sebagai orang yang baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sudah sering saya sampaikan. Siapa di antara kita yang oleh Allah akan dijadikan baik, siapa di antara kita yang oleh Allah akan dijadikan baik, maka kata Nabi, orang itu akan diberi kemudahan untuk memahami agama. Diberi kemudahan untuk memahami agama. Nah, untuk memahami agama itu perlu ada ikhtiar, perlu ada usaha. Salah satunya takmir menyiapkan sarana yang namanya kajian. Jamaah dipersilakan untuk datang mengikuti kajian itu agar kita menjadi orang yang faqihu fiddin, paham terhadap agama kita. Seandainya semua orang Islam itu ngaji, maka insya Allah masjid kita ini penuh, ramai terus, ya. Minimal maghrib, isya, subuh itu ramai. Kenapa? Semuanya ngaji. Karena ngaji pemahamannya sama. Kenapa banyak yang enggak ke masjid? Karena enggak ngaji. Ya, nah Bapak kok enggak ngaji? Saya kan sudah tua, masa tua ngaji? Loh, ngaji itu tidak mengenal batas usia. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu, ngaji itu dari buayan sampai liang lahat. Hatta orang yang mau mati saja masih disuruh ngaji. Ngaji apa? Ngaji la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang mau mati. Mau mati loh Pak ya. Yang mau mati, bukan yang sudah. Nah ini, yang sudah mati sudah nggak bisa apa-apa.
Ajarilah orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat La ilaha illallah. Karena Nabi memberi semacam optimisme, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang di antara kamu yang di ujung akhir kalimatnya itu bisa sempat dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Nabi memberi garansi dakhalal jannah, akan masuk surga. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, orang yang cerdas menurut Nabi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kata Nabi, Al-Qayyis orang yang pintar. Sendawu sinten Pak Bu? Siapa yang ngomong nih? Nabi, namanya hadis. Makanya qala Rasul fil hadis. Kalau Quran itu qala Allah. Ya. Qala Allah Ta'ala fil Quran. Berarti Allah yang berfirman. Nah, Nabi bersabda, orang pintar, orang cerdas adalah mandana nafsahu. Mereka yang sibuk untuk menghisap atau mengevaluasi dirinya. Ini orang yang pintar, Pak. Kalau orang pintar menurut manusia itu kan orang yang bisa menjawab semua persoalan. Orang yang sibuk untuk mengevaluasi dirinya. Orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya. Sehingga dia tidak punya kesempatan, tidak punya waktu, tidak punya peluang untuk usili urusan orang. Ini orang cerdas. Ciri pertamanya seperti itu. Ramadan kemarin sudah kita tinggal. 1 Syawal sudah kita lewati. Sekarang kita sudah berada di akhir bulan Syawal. Di 1 Syawal itu Bapak Ibu ada 2 jenis manusia. Satu manusia atau orang-orang yang berlebaran, orang-orang yang berhari raya. Ada juga tipe manusia yang 1 Syawal itu mereka yang beridul fitri. Kita berada di mana, Pak? Kalau kita Ramadannya bisa soma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malamnya qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siang hari berpuasa iman karena Allah, malam hari berqiyam Ramadan iman karena Allah, mengharapkan ridha Allah. Kata Nabi, dosa-dosa masa lalunya akan diampuni oleh Allah. Nah, orang-orang seperti ini insya Allah 1 Syawal kemarin dia tidak sekedar berlebaran, tapi naik standarnya, naik statusnya menjadi orang yang beridul fitri. Mudah-mudahan kita masuk di situ, kembali fitrah, kembali kepada kesenangan-kesenangan terhadap hal-hal yang baik. Kalau orang yang sedang berlebaran, mungkin di 1 Syawal kemarin itu tampilannya paling gagah, Pak Bu. Ya, jilbabnya paling baru. Ya, di rumah itu 50 toples isinya semua itu. Ya, ada kacang goreng. Apalagi Bu? Kongguan isi rengginang. Ya, macam-macam. Kok ramai Pak di rumah dengan iya, saya berlebaran ini. Alhamdulillah. Sampai puasa Pak? Enggak. Jadi mereka hanya sekedar berlebaran. Dan orang yang berlebaran itu biasanya lebih heboh. Ya, kok belum pulang? Iya, lagi wisata, mumpung liburan. Nah, itu orang yang biasanya berlebaran, Pak. Itu biasanya lebih heboh. Nah, orang yang Idul Fitri ya biasa-biasa saja. Kenapa? Inti Idul Fitri itu bukan hura, tapi peningkatan ibadah setelah Ramadan. Maka orang yang pandai adalah mereka yang selalu mengevaluasi. Kemarin Ramadan saya istiqomah ibadah ini. Bagaimana setelah Ramadan? Kemarin saya Ramadan Ustaz, alhamdulillah.
Saya khatam 30 juz. Berapa kali? 10 kali. Wih, hebat sekali. Berarti 1 hari. Sekarang, itu Ustaz, sekarang saya sibuk. Terus nggak sempat ngaji lagi. Jadi ibadah itu kata Nabi, sedikit tapi ajak, rutin itu lebih baik daripada banyak tapi musiman. Musim durian semua cari durian, musim rambutan semua cari rambutan. Itu tidak bagus menurut Nabi. Bapak Ibu yang berbahagia, Ramadan kemarin kita sering ke masjid. Setelah Ramadan bagaimana? Ramadan kemarin kita sering baca Quran. Setelah Ramadan bagaimana? Ramadan kemarin setiap masuk masjid saya harus lihat ngintip kotak infak. Terus masukkan sesuatu yang bernilai investasi untuk kebaikan hidup saya setelah mati. Setelah Ramadan bagaimana? Ramadan kemarin saya ke masjid hanya sekedar kencing. Kenapa? Di kamar mandi masjid kencing gratis. Nah, kalau sekarang ya jangan kencing, Pak. Yuk kencing, wudu masuk, sholat tahiyatul masjid baru pulang, nggak apa-apa, meningkat. Ya. Ramadan kemarin saya nggak pernah masbuk. Terus setelah Ramadan, lebih sering tepat apa lebih sering masbuk? Boleh nggak Pak masbuk? Boleh. Supaya dia tahu tata cara masbuk seperti apa. Yang tidak boleh itu duhur masbuk, asar masbuk, maghrib masbuk, isya masbuk, subuh duha. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, itu nggak boleh Pak. Masbuk itu penting Pak, supaya kita tahu. Sama seperti ini loh, kita ini kan jarang safar. Kenapa kita safar? Supaya kita tahu tata cara menjama atau mengqashar sholat. Kalau kemarin Pak Abdul Mufti kan nyuruh sekolah-sekolah di Indonesia itu harus ada studi tour, ada piknik. Bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah itu wajib supaya anak-anak tahu tata cara sholat ketika musafir. Kalau teori-teori di papan tulis nggak paham anak-anak. Harus diajak ke Mahawe 3 hari 3 malam di hutan. Gimana cara sholatnya? Bagaimana kalau nggak ada air? Bagaimana cara tayamumnya? Bagaimana nggak ada air? Bagaimana cara istinjanya? Itu harus dipraktekkan Pak. Nggak bisa hanya dibuat teori di dalam kelas. Ya, kalau Pak Abdul Mufti itu ngomong boleh sekolah-sekolah itu mengadakan studi tour, betul itu. Ya. Jadi seperti itu. Itu bagiannya proses pendidikan. Ya. Nah, sekali-kali nggak apa-apa lah. Tamir Baitul Arqam ajak jamaah ngaji di luar kota. Kemah dakwah Masjid Baitul Arqam. Nah, di mana? Outbound ke luar kota. Ya, ibu-ibu juga senang masak. Biasa masak di dapur, sekarang masak di lapangan. Belajar supaya punya pengalaman. Karena hidup ini kalau hanya itu saja, orang cepat bosan. Harus ada variasi. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Jadi orang yang pandai adalah mereka yang selalu mengevaluasi dirinya. Yang kedua, ciri orang pandai. Wa amila lima ba'dal maut, dan mereka yang terus beramal soleh untuk menyiapkan kehidupan sesudah kematiannya. Beramal untuk menyiapkan bekal menghadapi kehidupan sesudah kematiannya. Wa amila lima ba'dal maut, menyiapkan kehidupan sesudah kematiannya. Alam ruh sampun kita lewati, gimana? Alam rahim sudah kita lewati. Berapa lama kita hidup di alam rahim? Bu? 9 bulan ge. Ya, saya 9 bulan. 2 tahun nggak betah Pak. Ya, 2 tahun keluar itu sudah muncul giginya itu. Langsung viral itu. Ya. Di alam ruh kita nggak tahu berapa lama Bapak Ibu di alam ruh. Alam rahim kita tahu informasinya. 9 bulan plus 10 hari. Ada yang malah nggak betah 7 bulan sudah keluar. Nah, sekarang kita hidup di alam dunia. Berapa lama Pak Bu? Kata Nabi antara 60 sampai
70 tahun. Nabi yang ngomong, masa hidup kita di alam rahim kita tahu lamanya, masa hidup kita di alam dunia pun kita tahu lamanya. Berapa lama? 60 sampai 70 tahun. Baina sittina wa sab'ina sanatan. 60 sampai 70 tahun. Lama, cepat, pendek, panjang, pendek, Pak. Sekarang sudah tanggal 27. Kesannya seakan-akan Bapak Ibu, Ramadan itu baru kemarin. Sebentar Syawal hampir selesai, Pak. Sebentar lagi Zulqa'dah, Zulhijjah, tahun baru, Pak. Nggak terasa, Pak. Istilah saya itu tahu-tahu sudah punya mantu, tahu-tahu sudah punya cucu, tahu-tahu cucunya sudah belajar berdiri, nih lucunya. Tahu-tahu cucunya sudah masuk TK. Loh, tahu-tahu 2 tahun kemudian cucunya itu, Pak, sudah masuk SD. Tahu-tahu sudah mati. Singkat Bapak Ibu hidup itu. Maka jangan terlena dengan kehidupan dunia. Dunia ini adalah sebuah realita, tapi menipu. Sayang banyak yang tertipu. Sampai-sampai Quran menyindir, alhaakumut takatsur, berlomba-lomba, bermewah-mewahan, berbagus-bagusan, bergagah-gagahan, banyak-banyakan harta, rumah, anak, jabatan, ya. Untuk mendapatkan jabatan segala cara dihalalkan. Kayak tadi itu, sampai-sampai palsu ijazah. Saya sepanjang hidup ini di Indonesia, Pak Karno ketika selesai dari presiden nggak pernah digugat tentang ijazahnya oleh rakyatnya itu. Pak Harto 30 tahun jadi presiden nggak digugat, nggak pernah diprotes rakyatnya gara-gara ijazahnya. Sinten mana? Pak Habibie, oh, itu profesor doktor engineering baru di Yusuf Habibie, lulusan Jerman. Sopo yang tanya mana ijazahmu? Oh, saya takon. Kan diakui keilmuannya. Sinten mana? Gus Dur, oh, Kiai Haji nggak wani, Pak, kualat. Megawati, oh, anaknya bapak proklamator yang proklamasi kami bangsa Indonesia, nggak nasi wani, Pak. SBY jelas jenderal. Nggih. Pak Ibu, kenapa ini satu jalan seperti itu? Kenapa orang bisa menghalalkan segala cara? Karena mereka beranggapan kekuasaan itu penting. Seandainya kekuasaan itu penting dan kekuasaan itu menjadi ukuran kemuliaan seseorang, maka maaf, yang paling mulia justru Fir'aun. Kenapa? Dia tuh raja, king of the king. Tapi Quran merekamkan untuk kita, Fir'aun termasuk penguasa yang bejat, yang gagal, yang rusak. Seandainya harta kekayaan itu menjadi ukuran kemuliaan, maka insya Allah Qarun itu akan Al-Quran jelas sebagai orang yang paling mulia, paling kaya, paling terhormat. Tapi ternyata Pak, Quran bercerita Qarun adalah pembangkang. Saking bejatnya Qarun, ibu-ibu yang punya anak lahir laki-laki nggak pernah dikasih nama Ahmad Qarun, karena nggak mau anaknya seperti apa namanya, Nabi sama seperti Nabi saya lah, Muhammad aja. Kenapa? Supaya dia mulia, dia terpuji di mana-mana pun dia terpuji. Ya. Nah, orang yang adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Bapak Ibu, kematian itu pasti. Sampai mau atau tidak, rela atau terpaksa, benci atau cinta, kematian itu akan mendatangi kita, akan menjemput kita. Tugas kita apa? Siapkan bekal. Saya mati, jenengan semua mati. Kita semuanya akan mati. Karena Quran sudah ngomong, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa, itu pasti akan mengalami kematian. Idza jaa ajalu la yastakhiruna sa'atau wala yastaqdimun. Kalau kematian itu datang nggak bisa dimajukan,
Nggak bisa diundur, ya Allah, undur 1 menit aja, saya belum selesai 1 rakaat aja. Nggak bisa, Pak. Repotnya kita ini Bapak Ibu, mati itu kita nggak tahu, Pak. Kapannya, di mananya, bagaimananya kita nggak tahu. Kita hanya tahu tanda-tandanya. Jenggot memutih, udah banyak kembang jambu, mata rabun, kulit keriput, gigi jangan ngomong ompong, Bah, terlalu ekstrim itu. Dan sama, kalau ngomong sama orang tua tuh, Bah, sampean sudah tua, nggak boleh katanya. Kata anak-anak muda sekarang, Bah, sampean sudah senior. Padahal intinya ya tua. Oh gitu. Ya. Allah hanya menampakkan tanda-tanda. Tapi maaf, tidak semua orang bisa menangkap isyarat atau tanda-tanda kematian itu. Allah memistirikan kematian supaya kita yang hidup ini hati-hati terus beribadah. Minta kematian yang ya Allah, matikan saya, istri saya, anak-anak saya, mantu-mantu saya, besan saya dalam kondisi husnul. Ya Allah, mudahkanlah saya, ibu mertua saya, istri saya, anak-anak saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ujung nafas kehidupan saya. Ya Allah, minta Pak, Bu. Minta supaya Allah kasih. Jangan mau, oh Allah Maha tahu kok, saya nggak minta pun Allah tahu, betul. Tapi kita disuruh oleh Allah untuk berikhtiar, minta kematian yang husnul khotimah. Ya Allah, matikan saya dan semua anggota keluarga, semua jamaah masjid Baitul Arqam, ya Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Itu penting, Pak. Kalau hanya sekedar mati, orang kafir pun mati, Pak. Tapi kita ingin mati yang terbaik. Kenapa? Persoalan setelah mati itu bukan selesai urusan. Tapi masih ada kehidupan lagi. Kehidupan di mana? Di alam barzakh, alam kubur, alam penantian, alam di antara dua. Alam dunia, pembatas alam dunia, dan alam akhirat adalah alam barzakh. Maka Nabi kan mewanti-wanti kita, Bapak Ibu selesai salat, setelah kalimat innaka hamidum majid, sebelum salam minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta ini, Pak. Siksa api neraka, siksa kubur. Berarti siksa kubur itu sebuah keniscayaan bagi yang beriman. Maka kata Umar bin Khattab, orang yang sukses di alam barzakh berarti dia sukses di alam akhirat. Tapi kalau dia gagal di alam barzakh, itu pertanda dia juga akan gagal di alam akhirat nanti. Minta, kenapa? Kalau Nabi nyuruh kita berdoa seperti itu, berarti Nabi meyakinkan kita bahwa di alam barzakh itu ada siksa kubur, siksa barzakh. Suatu waktu Nabi kan lewat kuburan, ya, di hadis itu bersama sahabat. Nabi atas izin Allah mendengar teriakan orang di alam barzakh itu, disiksa oleh Allah. Nabi kemudian berhenti sejenak, lalu memberikan nasihat kepada sahabat, wahai sahabatku, tahu nggak dua orang ini kenapa disiksa oleh Allah? Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nabi mengatakan, yang satu ini itu suka usil, tidak pandai menjaga lisannya. Yang satu ini tidak pandai menjaga air kencingnya. Nah, ternyata kencing saja, cebok tidak bersih, itu diancam oleh Allah dengan siksa kubur. Makanya Nabi mewanti-wanti kita, tanazzahu minal baul fa inna 'amati 'adzabil qabri minhu. Hati-hatilah kamu dengan al-baul, air kencing. Kenapa? Fa inna 'amatu 'adzabil qabri minhu, karena banyak orang yang disiksa oleh Allah di kuburnya disebabkan oleh kencingnya yang tidak hati-hati. Jadi perkara kencing saja itu, Pak Bu, diatur oleh agama kita. Nah, repotnya ini kan, kita ini kadang-kadang nggak pakai kencing, nggak pakai aturan agama. Mana yang laki-laki? Laki-laki yang di sana, Pak, bukan yang di sini, Pak, yang di sana. Ya, kadang-kadang semua tempat bisa menjadi tempat
Kencing. Pohon nggak apa-apa dikencingi. Tembok rumah orang yang dikencingi, tiang listrik ya dikencingi. Itu bapak-bapak yang di sana, Pak, bukan yang di sini, insyaallah. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Kalau Bapak Ibu beramal untuk dunia, Bapak Ibu yakin dunia itu pasti akan kita tinggalkan atau dia yang akan meninggalkan kita. Enggak, Pak? Orang hartanya numpuk, tahu-tahu terbakar habis. Habis semalam. Kalau tidak, dia yang akan meninggalkan dunia. Ya, usia 20 tahun kerja sampai usia 50 tahun. Setelah 50 tahun sukses, dia nggak bisa menikmati kekayaannya, Pak. Stroke, diabetes, apa nih, Pak? Jantung, asam urat. Ini nggak boleh. Makan itu nggak boleh. Makan ini nggak boleh. Padahal dia kerja dari usia 20 tahun sampai 50 tahun. Begitu usia dia puncak kejayaan dunianya, semuanya bisa dia nikmati, tapi dia nggak bisa merasakan. Kenapa? Dibatasi. Udah mulai sakit. Dia kerja 30 tahun itu hanya dinikmati oleh anak cucunya plus mantunya yang akan masuk bergabung itu loh. Nah itu loh. Hanya kita apa ya, kerja ya sepantasnya bekerja itu. Nah saya kalau beri motivasi bapak-bapak itu gini, Pak, terhadap harta, misalnya makanan, ya, kita ini yang usia-usia kita nih Pak, makan minum itu hanya sekedar untuk bertahan hidup. Yang usia-usia kita Pak, usia 50 tahun plus dia. Apa, seksi ya? Apa seksi ya? Wah, itu seksi ya. Saya kadang-kadang tuh apa kurang update istilahnya anak muda sekarang itu. Seksi ternyata. Masya Allah ya. Kalau sudah usia-usia segitu Pak, itu makan kita ini Pak hanya sekedar untuk bertahan hidup. Kalau yang muda-muda kayak Mas Ridwan ini perlu makan banyak ini Pak. Kenapa? Dia makan untuk bertarung Pak. Untuk bertarung hidup. Enggak. Awalnya kan hanya untuk bertahan saja Pak. Makanya kalau ada makan-makan enak banyak, itu undang anak muda supaya ayo makan duluan. Bapak ini hanya makan untuk bertahan, kamu duluan. Nggak sopan, nggak apa-apa, makan sih makan. Yang banyak. Nah, supaya kuat untuk bertarung, Pak. Jangan dibalik, bapak yang makan enak, anak dikasih sisa saja. Ini bapak nih. Oh dulu ya. Nah, itu. Dulu sudah enak, Pak. Sekarang ya hanya sudah bertahan aja. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, ayo Pak, silakan kaya. Silakan cari harta. Ya, tapi jangan sampai numpuk-numpuk harta. Ya. Karena harta itu akan bisa menjadi persoalan. Dan pertanyaannya di dua, kata Nabi, tidak akan bergerak anak kaki Adam di hari kiamat nanti sebelum ditanya kepadanya 4 hal. Salah satunya adalah hartanya. Dan untuk harta ini Bapak Ibu, pertanyaannya 2. Dari mana kamu dapatkan? Kemana kamu fungsikan? Ini abot Pak. Sini siapa Pak yang nggak punya harta Pak? Nggak ada. Baju berapa Pak? Baju kita itu. Ini baju yang saya pakai ini Pak. Ini baju baru Pak. Baru dikasih Pak. Saya harus pakai kenapa? Supaya jadi saksi. Baru dikasih ini. Nih, saya jahit kemarin sudah selesai. Saya cuci langsung setrika saya pakai ke sini. Ini jadi harta saya Pak ini. Jam tangan, HP saya. Semua harta kita nggak ada Pak. Apa mukena yang jenengan pakai itu harta itu akan jadi saksi. Jadi kita semua ini punya harta Pak. Nanti Allah tanya tuh dari mana Anda dapatkan, terus kemana Anda fungsikan, Anda amalkan, Anda infakkan kemana. Nah, orang-orang yang berpikir bahwa saya harus sukses setelah kematian saya, maka dia akan menjadikan harta sebagai sarana untuk mencari cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan menumpuk-numpuk. Alladzi jama'a malan wa addada, yang suka mengumpulkan dan menghitung-hitung malan hartanya, wa addada, dan menghitung-hitungnya. Simpan hitung kumpul, simpan kumpul, simpan apa hitung kumpul itu bukan karakter orang yang ingin sukses sesudah kematiannya. Nah, istilah saya itu kan orang kalau orang beriman seperti kita yang sudah sering haji ini kan
terhadap harta itu pakai prinsip terima kasih. Jangan terima simpan. Jadi kata Nabi, orang yang sukses al-kais adalah satu yang selalu mengevaluasi dirinya ya terhadap amal-amal perbuatannya. Yang kedua, yang beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Berikut Bapak Ibu jemaah berbahagia, wal ajizu, yaitu orang yang lemah, orang yang gagal adalah man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan yang panjang tentang Allah. Seandainya saya punya ini, semisalnya saya berada di posisi ini, seandainya saya bisa punya ini. Itu orang yang berandai-andai, berhayal. Ada nenek-nenek usia 65 tahun berharap nanti kalau cicit saya menikah, mudah-mudahan saya bisa melihat cicit saya menikah. Ini kan menghayal, Pak. Ya. Itu banyak itu seperti itu yang menghayal itu. Mudah-mudahan aku masih bisa bertemu dengan cucu saya. Padahal dia sudah usia 70 tahun. Cucunya masih belasan tahun. Dia berhayal itu, Pak. Ini oleh Nabi disebut sebagai orang yang lemah, orang yang gagal. Nah, kita tinggal milih. Ya. Termasuk orang yang gagal adalah orang yang berikhtiar tentang dunia, yang berharap agar anak-anaknya kelak itu nasib dunianya lebih baik daripada nasib dirinya. Maka ada istilah itu, orang ini kaya, Pak. Saking kayanya 7 turunan gak habis. Kenapa? Dia takut anak cucunya kehidupannya tidak lebih bagus daripada kehidupan dirinya. Sehingga dia menumpuk. Seakan-akan kalau hartanya banyak, anak cucunya akan bahagia. Ini orang yang panjang angan-angan, Pak. Hanya sering saya sampaikan Bapak Ibu, kalau kita punya harta, kemudian kita mati, maka harta itu akan menjadi harta waris. Harta waris itu Bapak Ibu, maaf, itu salah satu sumber harta yang haram. Kalau ahli warisnya tidak bisa mengatur sesuai dengan syariat agama. Supaya adil, bagi sama rata, sama rasa. Itu kata kita. Kata Allah enggak seperti itu. Ada porsi bagiannya. Masing-masing ada ukurannya. Enggak boleh sama rata, sama rasa. Ya, makanya kalau kita oleh Allah diamanai harta, wanti-wanti ahli waris kita itu. Wanti-wanti. Nanti kalau bapak mati duluan, ya nak, tolong, ini punya ayah, ini punya ayah, ini punya ayah. Kalau bapak mati duluan, ingat, ahli warisnya ayah itu ibumu, kamu. Ayah dibagi menurut aturan agama. Karena kalau ini salah atur, Pak, kita yang punya harta di alam kubur akan tersiksa. Maka berhati-hati oleh Allah, kita yang diberi oleh Allah harta yang banyak. Bekali anak-anak kita dengan ilmu dan agama. Ya, panjang angan-angan tentang kehidupan akan membuat orang itu mengharap sesuatu yang tidak pasti dalam kehidupan ini. Kehidupan ini adalah sesuatu yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang kesenangan yang menipu. Ada orang yang hartanya banyak, rumahnya di mana-mana ada. Pertanyaannya, orang yang penghasilan 1 bulan 10 juta sama penghasilan 1 bulan 100.000, makannya sama enggak? Sama. Paling-paling yang dimakan beda. Tapi kan tetap makan. Hasilnya ya sama. Sisa sampah yang padat namanya tinja, yang cair namanya kencing. Sekali makan 50.000 sama sekali makan 5.000, hasilnya sama.
Orang yang rumahnya 5 sama orang yang kontrakan, tidurnya sama, paling hanya alas tidur aja yang berbeda. Kadang-kadang saudara-saudara kita yang tukang beca itu tidurnya lebih nyaman itu di pinggir jalan di atas beca itu. Bisa berbunyi itu tidurnya. Nikmat. Yang full AC, dipanya lapis 5, nggak bisa tidur sebelum didoping. Nah, berarti siapa yang paling menikmati kehidupan? Orang-orang di pinggir jalan itu lebih menikmati. Tapi kita jangan ambil posisi itu, Pak. Kita harus ambil posisi menikmati kehidupan sekedar sebagai sarana untuk menikmatinya. Yang pernah mengatakan, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Berikhtiarlah kamu untuk mencari bekal agar bisa mendapatkan kesuksesan di alam akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa akan bagian dari kehidupan kamu di dunia. Berarti apa Bapak Ibu? Dunia ini harus kita miliki, harus kita nikmati, Pak. Hanya kan Nabi mengatakan kita nggak boleh miskin. Apa perlambangannya? Perintah zakat. Besok perintah kurban. Berapa kan? Kurban 3,5, 3.500.000. Mahal murah? Murah meriah itu. Rokok berapa kan? Wah ya, langsung gak namanya pertanyaannya. Rokok tadi saya itu 14.000 per bungkus. Oh, ada? Itu rokok apa itu? Amil. Oh, Amil. Berasap nggak itu? Enggak ada berasapnya. Nggak berasap. Habis duitnya. Ya. 3,5 juta setahun sekali, nggak bisa. Maaf, kebangetan, Pak. Sepeda listrik berapa, Pak? Sepeda listrik 4 juta. Sepeda motor? Tergantung. HP? Ibu-ibu, biaya pulsa Bu, berapa Bu? Sehari sebulan Bu, biaya pulsa Bu. Oh, nggak pernah beli ya, langganan yang ini. Ya. Pertanyaannya wifi-nya berapa per bulan tagihannya? 200-an. Ya. Kalau 200 kalau 10 bulan, udah 2 juta. Ya, nah itu. Ayo Pak, siapkan. Pembuktian dari keberhasilan puasa kita kemarin, yang derajat kita menjadi orang-orang yang beridul fitri itu pembuktian realnya, Pak. Salah satunya adalah di tanggal 10 Zulhijjah nanti, Pak. Sampai kurban apa sampai Bondo Lading, mana Baitul Arqam. Ngapain? Panitia kurban. Berkurban? Enggak. Tahun lalu? Enggak. Sampai panitia. Ya saya panitia. Bondonya pisau. Bendo sudah lumayan Kang. Ya, pisau. Berarti pembuktian nanti Pak. Kita bisa lihat itu. Yang kemarin berkurban sekarang berkurban enggak? Yang kemarin tidak berkurban, tahun ini berkurban enggak? Harus berkurban, harus meningkat. Minimal stabil sama seperti tahun-tahun lalu. Berkurbanlah. Sebagai bukti bahwa kita ini betul-betul orang yang mencintai Allah lewat harta kita. Ya, mencintai Allah lewat harta kita. Ojo eman, Pak. Jangan eman, Pak. Kita pasti mati, Pak. Ojo eman. Ya. Jangan berangan-angan. Nanti kalau saya berkurban, aduh eman deh duit ini. Nanti begini. Jangan, Pak. Itu namanya panjang angan-angan. Seakan-akan orang seperti itu, seakan-akan dia hidup itu dia yang menjalani. Dia nggak ngerti. Ada sang kreator kehidupan yang luar biasa. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, tadi saya mau berangkat ke sini, datang musafir. Assalamualaikum. Maka saya ini orang asing dari mana nih? Ustaz Jufri, nggih. Saya nggak kenal, dia tahu saya. Jenengan dari mana? Saya dari Jogja. Saya musafir. Gini. Oh ya wes, duduk. Terus apa yang saya bisa bantu? Saya mau pulang nggak punya uang. Sampai butuh berapa? Butuh 100. Ini 100. Ini buat uang saku pulang. Ini buat uang makan pulang. Pulang ya. Oh coba pernah di mana? Pulang. Nyonya kan lagi sakit. Nggak ditanya KTP-nya? Nggak usah, karena saya bukan dinas sosial. Tanya KTP lagi, pulang. Ya. Jadi kita nggak ngerti itu, ada orang datang maksa, ya keluarkan aja. Jangan,
waduh nanti mandek 1.000 rek. Jangan berikan aja. Mumpung ada yang datang minta, daripada kita nanti cari siapa yang butuh ini. Nah, itu tambah sibuk kita malah. Ya. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang berbahagia, jangan berangan-angan yang panjang tentang kehidupan. Termasuk anak-anak kita, Bapak Ibu. Enggak usah khawatir dengan masa depan anak-anak kita. Anak-anak kita punya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Yang Al-Ghani, Maha kaya, dan Al-Mughni, Maha memberi kekayaan. Itu Asmaul Husna itu. Ya Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Khairur Razikin. Mudahkan rezekiku ya Allah, rezeki anak-anakku ya Allah, rezeki istriku ya Allah. Yakin itu. Jadi kita nggak usah berhayal tentang nanti begini anak saya begini anak, nggak usah lah. Ikutilah sunnatullah kehidupan. Anak kita sekolahkan, kita didik dengan agama, pengetahuan, keterampilan, akhlak yang mulia. Kemudian lepas, doakan. Nanti Allah yang mengatur kehidupan mereka. Makanya orang tua zaman dulu itu kan punya prinsip, banyak anak, banyak rezeki. Sekarang banyak anak, banyak denda. Ini kayaknya ini bahasa protes ini. Lah iya, banyak rezeki, peluang berinfak makin terbuka. Ya, maaf, anak saya itu sangat sekolahkan di sekolah negeri, semuanya Muhammadiyah. Saya ngomong ke anak, kenapa sekolah Muhammadiyah? Supaya abi, umi bisa berinfak. Sunat. Dari mana rezekinya? Allah yang ngatur. Nah ini buanter diprotes lagi sama suaranya. Allah yang ngatur. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir dengan masa depan anak kita. Nggak usah khawatir, nanti anak saya bagaimana, nanti anak saya bagaimana, nanti anak saya itu menikah sama siapa, bagaimana nasibnya setelah saya mati. Nggak usah khawatir. Kita punya Tuhan yang mengatur kehidupan kita, dan Allah adalah sebaik-baiknya pengatur kehidupan. Apakah jenengan pernah berhayal kehidupan jenengan yang sekarang seperti ini? Pernah berhayal? Enggak pernah. Pertanyaan berikut, apakah sampai menyesal atau tidak dengan kehidupan seperti ini? Yakin tidak menyesal? Hanya saya sering sampaikan itu, Bapak Ibu ini kalau anggota DPR semua ini, kira-kira mau ngaji kayak gini? Ya enggak mau, Pak. Makanya oleh Allah enggak dijadikan anggota DPR. Kenapa? Pasti enggak ada yang milih. Dan anggota dapur aja, DPR dapur. Ya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan, orang pintar, orang cerdas adalah orang yang satu, selalu mengevaluasi dirinya. Yang kedua, terus beramal untuk bekal kehidupan sesudah kematiannya, karena dia meyakini dunia ini hanya sementara, 60 sampai 70 tahun. Yang ketiga, orang yang lama adalah orang yang berhayal tentang kehidupan lebih panjang daripada panjang usia hidupnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cerdas, yang terus beramal, tidak pernah berhenti, karena kita tidak tahu amal ibadah kita mana yang Allah terima sebagai amal yang betul-betul menjadi penyebab turunnya ridha Allah, kemudian kita akan selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua, ya, terus beramal untuk menyiapkan bekal menghadapi kehidupan kita sesudah hidup di alam dunia, yaitu kematian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.